Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini aku baru dapat unit GD3 tahun 2005 Matic kilometer 180.000 km dengan harga yang cukup murah 65 jutaan plat DK. Di daerah Banyuwangi memang susah ya cari jazz, jangan disamain dengan kota-kota lain, Jawa Timur plat L atau segala macam. Karena di sini pasarnya memang susah cari unit. So interiornya seperti ini ya teman-teman, merah. Sebenarnya nggak suka sih, tapi ya dapatnya unit seperti ini ya so far ya nggak begitu jelek sih karena luarnya merah. Kadang dikasih warna biru atau warna-warna lain. So far ini yang setirnya ya yang nggak begitu pas sih. Dia red trim tapi warnanya merah. Coba hitam pasti bagus sih. Atau ini joknya kombinasi merah hitam pasti bagus banget. So pertama langsung saja ke interior ya. Ternyata lebih sempit ya jazz ini, lebih ramping. Tapi secara kiri kanan sudah cukup sih, cuman jarak kiri kanannya lebih ramping, jadi enak. Spionnya juga kecil, jadi masuk gang itu dan nyalip-nyalip di jalan juga sangat mudah. So kalau masalah desain sebenarnya ini visibilitasnya cukup bagus banget ya daripada G8, karena visibilitas kita itu lihat ke jalan itu turun ke bawah banget, jadi enak sih. Meskipun kacanya lebih kecil dari G8, tapi entah kenapa visibilitasnya bagus. Kalau G8 itu cenderung tembus ke atas, tapi kalau yang sisi bawahnya jalannya susah. Cuman kalau ini kaca segitiganya itu nggak begitu terlihat dan terlalu tinggi, jadi nggak begitu fungsional. Kalau G8 di situ sangat fungsional. Terus kembali lagi di sini ada panel karbon dan di sini mantul ke kaca ya. Jadi saran saya jangan di karbon atau bagian atas itu nanti di blok hitam biar nggak ganggu pandangan karena itu lurus di mata. Itu ganggu banget sih. Nah kayak gitu. Oke, terus di sini kita bahas desain-desainnya dulu ya. Di situ ada cup holder ya, bisa dibuka di sini. Seperti ini, tapi separatornya sudah hilang. Di sini juga ada tutupnya sebenarnya, tapi sudah hilang. Di sini ada power. Terus di sini ada laci dua lapis. Di bawah ada laci juga tembus ke sana. Jadi enak sih, meskipun nggak ada cup holder seperti di jazz generasi selanjutnya. Tapi so far bagus. Dan laci di pintu itu nggak bisa muat botol ya. Terus di sini juga auto, tapi autonya sudah mati. Power window semuanya jalan, tapi kebanyakan power windowsnya itu switchnya kotor, jadi tombolnya kadang dipencet keras baru bisa atau dipencet setengah baru jalan. Terus di sini locknya masih di sini ya, jadi agak ribet sih kalau keluar masuk karena tangannya harus ke belakang dulu. Terus di sini ada setir yang bisa tilt, nggak bisa teleskopik, tapi so far sudah bagus ya jaraknya. Terus kemudian di sini ada tombol plus minus. Ini bukan audio ya, banyak yang mengira ini audio. Ini sebenarnya Tiptronic. Jadi baik di mode D, S atau L itu bisa mode Tiptronic dengan cara memencet ini. Jadi dipencet ini aja itu nanti otomatis saja. Tapi kalau dipencet ini dia jadi manual. Tekan lagi dia langsung full otomatis CVT. Tapi kalau ditekan ini doang dia otomatis, tapi dia 7 speed mode. Jadi dia kayak pindah gigi gitu. Tapi dia otomatis dari sistem dan muncul di sana. Tapi auto ya, tapi kalau dipencet ini baru full manual. Asik sih, karakternya tuh kasar banget, kayak mobil manual beneran. Canggih sih udah Matic-nya. Jerkinya tuh dapat banget. Karakternya ini RPM bawah ya, karena ini EDSI, jadi RPM 1-3 itu nampol banget, tapi 3-6 tenaganya sama. Tenaganya berat, 0-100 kalau nggak salah 13 detik. Dan top speed 170-an. Nggak bisa kencang, tapi cukup irit ya, lebih irit 20% daripada jazz G8. Dan ini karena pakai ban profil besar, jadi speedometernya maju, speednya jadi 100% akurat, 80 nya sekitar 78 km per jam, harusnya biasanya plus 10% atau plus 5%, jadi deviasinya geser sih. So far 100 ribunya dapat 200 kilometeran ya, 180 sampai 200 km, kurang lebih sama sih kayak jazz G8, tapi jazz G8 lebih kencang ya. Kalau ini berat tapi halus banget sih, nggak ada beda giginya sama sekali. Ditanjakan juga bagus. So kalau masalah kelegaan sih, karena ini joknya sudah diganti ya, mungkin jok aslinya itu jaraknya lebih lebar sih, tipis kali ya. Dan ini nggak bisa 2 step ya, hanya 1 step. Tapi so far sudah empuk banget sih, sudah enak banget untuk posisi duduknya. Daripada Brio ini, wah ini worth it banget sih. Itu nggak ada lampu di depan ya, tapi ada sun visor, nggak ada ABS, nggak ada airbag ya. Seperti itu. Dan ini bisa ultra seat ya, ultra seat seperti jazz umumnya, bisa dilipat rata bagasi, tapi harus dilepas dulu atau dimajuin dengan menarik tuas ini ke depan. Kalau nggak gitu dia juga bisa, aduh nyangkut,
bisa up ke atas ya, cuman lagi nyangkut, nanti ku cek. Bisa up ke atas, jadi bisa bawa bunga tinggi atau bisa lipat rata bagasi. Harus dicek ya, sering kropos di bagian sini, jadi airnya bisa masuk. Kalau di belakang sih so far enak ya teman-teman. Untuk masalah AC-nya juga dingin. Kita ke depannya. Untuk bagian depan seperti ini teman-teman. Seperti yang saya bilang, kaki bisa di sini ya. Jadi enak sih. Cuman ini joknya licin. Kalau aslinya sih empuk sih. Keset juga. Ini ya, jadi ada PRND SL. Jadi S sama L ini RPM-nya lebih tinggi dan deselerasinya lebih kuat. Cocok untuk tanjakan dan tanjakan curam. Kalau L ini kayak gigi satu terus gitu sih. Jadi terlalu ganas sih, terlalu kuat ini. Oke, terus AC-nya semburannya lengkap juga ya. Sama umumnya mobil, nggak kayak LCGC yang cuman ini sama mana? Ini sama ini ya. Kali ini semburan kaca juga ada, jadi kalau kabut tinggal putar aja, normal. Ini juga ada heaternya tapi belum aku coba, kayaknya masih bisa. Ini ada pemanas kaca belakang juga, sama AC juga, sama ya. Wiper dengan intermittent dan ada wiper belakang juga. Terus ini AC-nya juga cukup oke ya, cuman kalau diarahin ke atas gini dia nggak bisa tembus kaca ya, jadi masih kena kepala. Jadi so far mending diginiin aja, malah nyebar kemana-mana, malah enak. AC-nya lebih dingin daripada G8, padahal kaca filmnya gede banget. AC-nya masih normal nih. Dan AC-nya saat on dia nggak begitu berat di mesin ya, nggak kayak si G8 karena AC-nya sudah mulai trouble, jadi berat banget kalau mesinnya dihidupin, kalau AC-nya dihidupin. Untuk speedometer dia seperti itu ya, max RPM di 6, 7, 8-nya nggak ada nomornya. Di situ ada H sama C, dan H itu hot, harus sering dicek kalau mobil ini karena penyakitnya overheat. Kalau dipaksain jebol mesinnya habis jutaan karena harus bongkar segala macam. Itu sih kalau dari dalam. Secara ergonomi cukup dingli ya. Oke, untuk spion sudah bisa ini ya, atas bawah kiri kanan, tapi nggak bisa retract. Yang retract itu kalau nggak salah yang tipe VTEC top grade. Oke, kalau bentuknya seperti ini suaranya cukup mantap daripada G8. Ini masih padat banget, kurang lebih seperti ini kalau dari depan. Kita coba cek mesin ya. Oh ya, sebelum cek mesin aku mau jelasin lampunya. Ini pakai Baylite ASWST. Totalnya 2,5 ya. Sudah modif sana sini di Young Motor. Young Motor di Indonesia ada semuanya. Kota-kota besar ada semuanya. Jadi ini dulu awalnya kuning semua gitu, jadi bening gini di nano burning. Terus kemudian ini dicat hitam mengkilap, sama yang dalamnya di doff. Terus nyalanya juga animasi ya, jadi kayak ngisi-ngisi gitu. Terus running light juga. Terus di sini ada ringnya juga nyala. Baylite SWST ini yang Gen 2 ya, jadi terang di tengah, cukup bagus sih, terang banget. Menurutku sudah lebih dari cukup. Apalagi kaca filmnya yang bening, 40% bening, bagus banget. Oke teman-teman, kalau cari Jazz itu memang kebanyakan kondisinya nggak bagus ya, apalagi kalau harganya murah. Ini dapat harga murah banget sih. Ini bumpernya harus di repaint sih kalau mau bagus, tapi entah gimana kedepannya, nanti apa aku repaint atau ganti bumper yang VTEC atau gimana, masih belum ku ini. Kalau velgnya ini dapatnya nggak jelas ya. Kemarin bautnya ini juga ukurannya ukuran khusus, jadi nggak bisa. Ini 16,5. Kemarin dapat adapternya di Sales. Susah banget soalnya, harus segera diganti ke baut standar biar nanti orangnya nggak ribet. Ini velgnya entah velg merek apa, yang jelas lambangnya Toyota. Agak kayak VTEC sih, cuman kalau di Jazz ini kayaknya kebesaran deh. Harus dikasih body kit kali ya, biar stance-nya pas banget. Ini kayak ketinggian gitu sih. Terus kita cek mesin ya teman-teman. Ini tetap sekeringnya juga hilang, dan cari itu nggak ada, harus custom sendiri. Simpel sih, kayak segitiga doang gitu. Terus gambarnya cari di internet ya. Ini mesinnya seperti ini ya teman-teman, 8 busi, 16 valve. Jadi valve-nya 16 ya, cuman 16 ya, kok 16 sih, 8 valve kalau salah. Businya ada 8, coilnya ada 8. IDSI, entah kepanjangannya apa. Yang jelas dia businya nyala 1 sama nyala 2 gitu sih. Cukup ngabisin duit karena businya cukup mahal ya. Satunya 200-an kalau salah, kali 8.
Koilnya lebih mahal lagi, tapi koil kan awet. Kalau busi iridium juga awet, 200-an itu 100.000 km yang iridium. Terus teman-teman kalau mau nyari jas ini harus cek radiatornya ya, dia coolant atau air. Kalau air gak bisa diisi coolant ya, takutnya jebol sana sini. Kebanyakan pasti diisi air sih, jadi kemungkinan besar radiatornya pasti sudah mampet. Jadi saran saya segera ke tukang radiator untuk dibersihkan total, cuman 150.000. Bongkarnya yang lama seharian. Kalau untuk metiknya teman-teman harus uji juga ya, uji akselerasi, uji tanjakan. Ini udah ku uji tanjakan di D, S, L kuat semua. Kalau di D juga sama-sama kuat sih, cuman kalau L dia lebih standby dari awal. Kalau D kan dia turunnya di tengah. Oke, minusnya cuman itu ya, kalau di mesin itu aja sih. Sama minusnya ya cat-cat kayak gini, banyak jerawatnya juga sih. Ini sudah direpaint entah berapa puluh kali ya, yang jelas nggak jelas nih. Seperti ini jerawat-jerawat ini, kalian harus cek juga sih. Kalau mobil-mobil bekas memang gitu sih. Ini minusnya di wiper juga, sama kondisi catnya sih. Kondisi catnya ya banyak retak-retak, laba-laba gitu sih. Itu nggak bisa direpair, harus direpaint. So far sementara videonya cukup sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kalau sudah ku upgrade lagi, ku videoin di jalan ya. Ini rencananya mungkin apa ya, body kit kali ya, atau spoiler atau apa, entahlah, lihat nanti. Banyak part yang nggak ada, entah part apa lagi yang nggak ada, lupa sampean. So buat teman-teman kalau mau nyari jazz, cari yang partnya semuanya komplit, terutama knalpot yang ori. Terus kemudian spoilernya juga ada, bannya yang ori kalau bisa, jangan velg-velg seperti ini. Ya biasanya harganya pasti lebih tinggi, tapi hitung-hitung, kalian harus hitung-hitung secara jeli sebelum beli, karena part itu memang murah-murah, tapi kalau dikumpulin jadi satu totalnya mahal juga. Terutama lampu, kalau bisa lampunya yang chrome-nya utuh dan nggak pecah. Itu kemarin aku dapatnya pecah sih. Rencana aku restorasi terus diiniin, ternyata tetap pecah sih, nggak bisa di repair. Dan itu lampunya sudah dicat silver, jadi memang nggak bisa chrome-nya dicat silver dulunya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton video-video saya lainnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.